Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, sahabat-sahabat Garuda. Tentunya masih seputar Timnas Indonesia, yang mana kalau kita bicara level senior, sudah saatnya Timnas Indonesia bisa terbang tinggi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Tentunya dengan dalam kepengurusan dari Pak Erick Thohir di sini selalu memberikan atmosfer dan kenikmatan dan kenyamanan dari para supporter Timnas Indonesia ataupun dari para klub itu sendiri, sahabat-sahabat. Kalau kita bicara untuk level umur, baik itu Coach Novaryanto dan Coach Indra Syafri, tentunya tidak akan mau ketinggalan informasi tentang bagaimana untuk melakukan reformasi dari para pemain atau regenerasi agar bisa dipanggil atau bisa dipergunakan secara baik di timnas senior nanti. Terbarunya di sini kalau bicara Coach Indra Syafri, sahabat-sahabat, selain menjadi juara AFF U19, di sini ada beberapa pemain yang bisa dilirik oleh Coach Sintayong nanti, dan juga merupakan dari U16. Di sini sosok Coach Novaryanto telah melakukan beberapa analisis atau seleksi dari pemain dari U16, yaitu akan minta di Piala U17 ya, Piala AFC ya 17. Jadi dalam perekrutan pemain di sini Coach Novaryanto tidak semerta-merta langsung mengambil dari klub, tetapi ketika semua pemain datang itu langsung diseleksi secara matang, bukan ini dan itu. Kalau kita lanjut saja kepada timnas senior yang sebentar lagi akan main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka stamina ataupun segala macam yang dibutuhkan oleh penggawa dari timnas ini tentunya bagaimana dari PSSI atau manajer dari berbagai elemen timnas Indonesia akan membutuhkan stamina atau memberikan dukungan kepada para pemain, bukan tentang hasil saja. Lebih tepatnya saat ini adalah bagaimana timnas Indonesia tidak mengalami kecapean atau hingga mengalami sakit ya sebelum pertandingan itu dimulai. Seperti halnya kita sekarang, mereka yang menjadi tuan rumah di putaran ketiga ingin membuat semua tim tamunya itu kesulitan. Begitu juga dengan Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Pak Erick Thohir, Indonesia harus bisa lah, bukan hanya mereka yang ngeprank kepada kita. Jadi Indonesia tidak boleh baik-baik saja, bisa dilakukan. Atau dari salah satunya gebrakan yang pertama adalah ketika dirotasi dari Gelora Bung Tomo menjadi Gelora Bung Karno. Tetapi finalnya kita tunggu saja di bulan September nanti bagaimana yang akan terjadi di stadion tersebut. Jadi sudah banyak desas-desus ya. Ada yang mengatakan bahwa diletakkan di IKN atau di Solo dan segala macam. Jadi tentunya ya dalam jangka penerbangan untuk timnas senior saat ini adalah timnas Indonesia akan mencarter pesawat agar pemain dari timnas Indonesia itu tidak mudah kelelahan dan segala macam. Jadi semoga gebrakan atau gerakan senyap dari Pak Erick Thohir bisa membuat timnas dan semua dari penggawa dari timnas Indonesia merasakan nyaman. Sebagaimana dinyatakan oleh Pak Zainuddin Amali, di sini dinyatakan bahwa bla bla bla. Jadi mulai diceritakan dari penerbangan, kemudian cerita tentang Coach Sintayong yang berhasil mengalahkan negaranya sendiri, yaitu Korsel. Oke sahabat-sahabat Garuda, sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Pak Zainuddin, mari kita simak bersama secara lengkapnya. Dan jangan lupa tanggapan kalian ditulis di kolom komentar. Timnas Indonesia terpaksa menyewa pesawat private lantaran situasi yang dihadapi Timnas Indonesia di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertandang ke Tiongkok. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Bahrain pada matchday ketiga 10 Oktober mendatang sebelum menyambangi Tiongkok 5 hari setelahnya. Menurut Waketum PSSI Zainuddin Amali, biaya charter untuk pesawat Timnas Indonesia murni berasal dari anggaran pendapatan PSSI, seperti dari sponsor dan perolehan komersial lainnya. Menurut Amali, andai Timnas Indonesia tetap menggunakan pesawat komersial seperti biasa,
para pemain akan kelelahan saat sampai di Qingdao, Tiongkok. Kita tidak akan menggunakan pesawat komersial. Anak-anak bisa kelelahan kalau harus menggunakan pesawat yang komersial biasa. Mana waktu mereka untuk untuk berlatih, untuk kemudian merecovery, karena itu hanya jarak beberapa hari dia langsung bisa bertanding. Jadi sekaligus ini saya menjelaskan dan mengklarifikasi, tidak benar dana APBN itu kita gunakan untuk menyewa pesawat ya non komersial, walaupun itu benar-benar menjadi kebutuhan. Sejarah tercipta, Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dalam Piala Asia U23. Bagaimana kemenangan ini tercipta? Kita akan berdialog dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak Zainuddin Amali. Selain itu di studio TV One juga sudah hadir seorang jurnalis sekaligus analis sepak bola. Di sini ada Bung Faisal Kref. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Zainuddin Amali, sudah bergabung dengan kami. Iya, masih ini. Ya, Pak Zainuddin, kami ingin mendengarkan tanggapan Anda kembali setelah ini, Pak. Ya, saya kira satu hal yang membahagiakan dan membanggakan buat kita seluruh rakyat Indonesia ya, bahwa kita akhirnya melangkah ke babak berikutnya ya. Yang di awal itu kita hanya mentargetkan masuk perempat final, sekarang sudah masuk ke semifinal. Berarti jalan menuju Olimpiade Paris sudah mulai terbuka buat kita. Memang ada yang sudah bisa dapat tiket langsung, yakni peringkat 1, 2, 3, dan juga ada yang harus ikut play-off lagi. Tapi bagi kita nggak ada masalah. Mau langsung atau harus play-off lagi, kita akan konsisten mempertahankan apa yang sudah ditunjukkan oleh timnas kita sampai dengan dini hari tadi. Jadi menurut saya kita beri kesempatan untuk membuktikan, dan pelatih kepala Coach Sintayong juga saya kira sudah menyajikan kepada kita bagaimana strategi dan taktik, bahkan melawan negaranya sendiri. Ya, melawan negaranya sendiri pun dia mampu dia kalahkan negaranya sendiri. Karena itu kan ada beberapa pertanyaan, beberapa kalangan yang bertanya, apakah akan serius, akan sungguh-sungguh Sintayong ini pada saat melawan Korea. Dan dia buktikan bahwa dia adalah pelatih profesional yang sudah sejak lama bersama anak-anak. Sejak tahun 2020 ya, anak-anak ini bersama dengan STY ketika dipersiapkan untuk menjadi timnas U20 yang gagal ya, termasuk yang gagal kedua juga. Itu ya sebagian juga mereka ada di dalam timnas ini, kemudian dikombinasikan dengan beberapa yang ada ya, diaspora kita yang sekarang bergabung. Jadi ini perjalanan panjang tentu. Kita jangan lihat hari ini, tim ini, tetapi coba kita ingat, kita tengok ke belakang, bagaimana perjuangan kita membentuk tim ini. Kebetulan ketika itu saya masih menjadi Menteri Olahraga, dan luar biasa Pak Presiden, Pak Jokowi memerintahkan pada saya berlatih di mana saja ketika itu, karena COVID sedang tinggi, ambil pelatih dari manapun yang kualitasnya bagus. Memang sekali lagi ini saya ulang lagi, tantangan Sintayong pada saat masuk di awal kan tidak mudah ya, tidak mudah, bahwa dia sampaikan ketika itu, ketika kami minta evaluasinya, anak-anak maksimal hanya bisa main 45 menit, bahkan ada yang 35 cuma. PL2 max-nya juga rendah. Nah ini yang coba dia tingkatkan. Makanya ada banyak yang mengeluh. Terlalu keras latihan, khususnya fisik, oleh Sintayong. Ya saya kira rata-rata pemain dan pelatih Korea ya fisiknya kita lihat bagus-bagus. Dan ya hasilnya kita lihat hari ini. Jadi sekali lagi
membangun prestasi tidak seperti membalik telapak tangan. Begitu sudah terbentuk kemudian kita langsung berharap ini juara sini, juara sana. Tidak bisa. Ini panjang. Harus begitu. Bahkan ada satu teori mengatakan untuk membentuk seorang atlet dibutuhkan waktu minimum 10.000 jam untuk dia bisa berada di panggung internasional. Itu teori ya. Dan makanya kita sekarang persiapkan lapisan-lapisan di bawahnya. Pak Erik itu mengatakan minimal sekarang ini kita butuh 150 pemain. Di tingkat senior 2 kali, U23 3 kali, U20 4 kali, dan di U17-nya 5 kali. Itu sehingga begitu ada posisi yang kosong langsung bisa kita isi. Nah, kita belum berada pada posisi itu. Nah, kita sedang menuju ke sana sesuai dengan perencanaan dan roadmap yang sudah dipresentasikan oleh Pak Erik di hadapan FIFA ya. Bagaimana transformasi sepak bola Indonesia yang kita lakukan sejak Pak Erick Thohir, saya dan teman-teman Esko menjadi pengurus PSSI sekarang ini. Memang ini bukan pekerjaan gampang, tetapi kita harus yakin bahwa Indonesia adalah negara yang pencinta sepak bolanya luar biasa. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Bahkan kalau bisa mengingat, saya sampai mengikhlaskan diri mundur dari Menteri Olahraga hanya untuk mau mengurus sepak bola, kan banyak yang bertanya itu. Tetapi ya memang harus diurus dengan serius sepak bola ini. Kalau tidak, ya kalau sekedar sambil lewat dan lain sebagainya, kita jangan berharap untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi perjalanan sampai dengan dini hari tadi adalah sebuah perjalanan yang panjang, membentuk tim nasional, dan tentu PR kita masih sangat banyak dan tidak ringan. Baik Pak Zainuddin Amali, terima kasih. Oke sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada, bagaimana tanggapan kalian soal statement atau wawancara yang dinyatakan oleh Pak Zainuddin Amali tentang timnas Indonesia baik level umur ataupun dari masa kepelatihan dari Coach Sintayong yang sudah memberikan prestasi, meskipun prestasinya bukan soal trofi, tetapi prestasinya adalah sudah sangat jelas sekali, yaitu mulai dari dahulu ya. Jadi tanpa basa-basi, bagaimana tanggapan kalian sahabat-sahabat Garuda? Karena ini sudah bisa kita katakan hasil yang sangat impresif sekali, di mana kolaborasi Pak Erick Thohir dengan para pecinta sepak bola dan juga para federasi lain seperti JFA, kemudian Thailand, dan juga sudah yang terbarunya sudah ada tanda tangan kontrak tentang bagaimana perkembangan dari para pemain usia muda ya, perkembangan bakat di Barca ya, di Barcelona, di pernyataan kemarin ini ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola keren, salam sepak bola sehat, salam sepak bola sehat, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.